Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang berakhir pekan, sedang liburan bersama keluarga. Mudah-mudahan bisa menambah tingkat kenyamanan di dalam menghadapi market berikutnya, karena ada break 2 hari terakhir untuk istirahat dari rileks yang ada 2 hari terakhir di hari Sabtu Minggu karena tidak ada market. Mudah-mudahan diharapkan nanti sudah lebih baik. Namun demikian, pada pagi hari ini kita mencoba untuk mengevaluasi yang sudah kita sampaikan di hari Jumat pagi maupun malamnya, ketika ada NFP, ada berita yang berdampak di jam 19.30, yang waktu itu langsung kita live tradingnya, kita analisakan, kemudian kita taruh titik entry-nya di mana ya. Jadi kita sudah taruh titik entry-nya. Bahkan sebelum news dirilis kita sudah berikan angkanya. Ini masih belum saya hapus, ada 2 titik yang saya berikan. Pertama dengan menggunakan sell stop di sana, yang kedua menggunakan buy stop. Ada 2 alternatif yang kemarin kita sampaikan. Yang pertama kita menggunakan sell yang eksekusi langsung dengan buy stopnya. Yang kemudian yang kedua kita gunakan sell stop dan buy stop. Ya, sebelum mengulas terkait dengan NFP, kita coba untuk mengevaluasi ketika marketnya masih pagi. Kita sudah analisakan di pagi harinya ya. Ini di hari Jumat pagi sudah kita coba untuk analisakan. Yang pertama kita lihat di sini masih ada, kemarin sudah saya sampaikan di pagi hari, bahkan ketika candle itu baru terbentuk 2 sampai 3 candle. Belum terjadi pergerakan yang lebih lanjut ya, karena masih pagi ya, mungkin sekitar jam 7 jam 8, sehingga candlenya baru bergerak beberapa candle. Yang kita sampaikan mungkin teman-teman sudah membaca, sudah nonton videonya, silakan diulang kembali hari Jumat. Potensi yang ada, kemungkinan terbesarnya market akan bergerak lanjut naik, dari mana dari struktur yang terbentuk sebelumnya mengarah pada trend up. Dari high yang terbentuk, dari low, dari harga terendah yang terbentuk atau higher high, lower high-nya makin menuju ke atas. Ya, kalau kita ilustrasikan kemarin seperti ini. Jadi ada dari bawah kemudian naik, ada koreksi ya, namanya ini impuls, kemudian koreksi, pullback, kemudian koreksi lagi, pullback kembali. Maka dari sana kita bisa sedikit menarik kesimpulan ya, bahwa dari pergerakan awal tampak di sana buyer masih dominan, arah kecenderungan masih di atas, dilihat dari tren yang terbentuk. Dari harga terendah, harga tertinggi, harga terendah, harga tertinggi yang menuju ke puncak. Maka kita bisa berikan ilustrasinya seperti ini. Nah, tentu untuk memastikan buyer itu kuat lagi ketika dia sudah melewati level psikologinya. Ya, seperti ini. Oke, nanti kita bahas berikutnya. Kemudian perhatikan di candle-candle selanjutnya. Di pagi kita sudah berikan angka untuk stopnya atau untuk buy-nya di 1793,63. Ini belum saya hapus. Di buy stop di sekian. Kemudian di atasnya juga kita kasih buy stop di 1796, sekian. Ya, di bawah untuk antisipasi kita kasih sell stop di 1788 ya. Sehingga dari pergerakan candle yang ada ini, mungkin dari beberapa jam yang berikutnya terjadi, ada 2 transaksi yang kita dapat atau yang tersangkut dan berpotensi profit
kalau ini teman-teman mengikuti dengan baik. Pertama dengan buy stop ini kita entry-nya di sini di 17.93 ini tentu, satu pergerakan candle sudah dapat profitnya di sana. Berikutnya di 17.96 ini juga berpotensi ya, karena begitu kita kena ini masih floating sedikit lah mungkin ya, atau belum kesangkutnya di sini, kemudian dapat sekitar 200, 300-an ya. 2 transaksi sudah kita dapatkan. Artinya yang kita berikan ini bukan isapan jempol, tapi setidaknya ada fakta yang bisa kita ambil bahwa entry kita sudah kena dan berpotensi profit. Sementara sell stopnya kita lihat, nah sell stopnya ini karena jelang rilis news maka sell stop ini kita hapus, termasuk yang di bawah kita hapus, yang di atas juga kita hapus karena mendekati rilis news ya. Sekali lagi ketika jelang news dirilis setidaknya 30 menit sebelum berita itu, maka ketika ada transaksi pastikan clear. Ketika ada pending order yang lama, pastikan clear semuanya. Sehingga ini semuanya kita batalkan. Oke, berikutnya kita masuk di news 19.30. Ya, news ini kita ada 2 alternatif. Ketika news baru dirilis, belum dirilis ya, di jelang-jelang rilis itu kurang 5 menit saya sudah berikan 2 alternatif. Alternatif pertama, kita berikan sell di angka ini ya, di angka ini kita berikan sell-nya di 1791,20. Jelang news dirilis saya sudah berikan angka 1791,20 ini untuk sell, eksekusi langsung. Namun demikian ketika ini menghadapi berita, maka meskipun keyakinan kita bakal turun, tetapi tetap kita antisipasi dengan buy stop di atasnya. Kita taruh angka buy stopnya di 1795,96. Sehingga ketika sell kita awal itu 0,2 lotnya, maka untuk mengantisipasi untuk perlindungan diri kita, buy stopnya dikasih lot yang lebih. Lotnya 0,4. Harapannya apa? Nanti ketika tiba-tiba marketnya bergerak ke atas dengan cepat, maka ketika bergerak ke atas pun tidak menjadi masalah walaupun ada sell di bawah karena lotnya lebih besar. Ini alternatif pertama. Kemudian alternatif yang kita berikan di jelang news itu ada 2. Ini kita taruh semuanya pending order di angka 1790,56 sell stopnya, kemudian buy stopnya di 1796,11. Nah, ini ada 2 alternatif. Yang kedua ini menggunakan dua-duanya pending order. Jadi marketnya belum naik, belum turun, masih berada di sekitaran tengah-tengah ya. Masih belum tersangkut. Kemudian ketika berita dirilis jam 19.30, marketnya tidak naik, langsung turun. Ya, karena betul-betul kita mengawal bersama. Marketnya langsung turun, kemudian ketika di bawah, ini sudah kita sampaikan, amankan dulu sell-nya. Ya, ini sudah dipastikan profit bersama kemarin di hari Jumat itu. Karena sell-nya sudah langsung yang di bawah, yang di pertama ini. Ya, kemudian karena sudah dapat satu sell-nya, maka buy stop-nya bisa dihapus dulu. Kenapa dihapus? Karena sudah tujuannya adalah untuk mengantisipasi. Nanti ketika marketnya bergerak lagi, nanti kita evaluasi, kita analisa ulang. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan pending ordernya di sell stop ini, ya tetap sell stopnya kena dan tersangkut di sini, ada potensi profitnya sekitar 500. Kalau tadi 600-an lebih, kalau yang kedua ini dapat 500-an. Ada selisih karena yang pertama langsung eksekusi, yang kedua dengan pending order. Ketika pending order sama, sell stop, maka buy stopnya ditaruh dengan angka lot yang sama karena dua-duanya pending. Tujuannya untuk antisipasi juga. Ya, nanti bergeraknya kemana? Ya ternyata bergeraknya ke bawah, profit berarti buy stopnya di close, selesai. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan setelah market itu sudah berjalan? Ya tentu kita menunggu hasil dari
candle terakhir terbentuk. Ya, bahkan kita sudah berikan area-area penting untuk kita nanti jadikan sebagai area uji. Yang pertama level psikologi di atas, yang kedua level psikologi di bawah. Ini ada area level psikologi di sini, kemudian di atasnya di sini kita berikan 1798, sekian. Yang berikutnya di sini juga kita kasih garis biru, ini adalah level psikologi di 1790,65. Sudah kita sampaikan di sana bahwa untuk mengetahui marketnya bergerak naik atau turun dengan kuat nanti, tentu kita menunggu hasil news ini selesai dan terbentuk candle yang sempurna. Ketika candle terbentuk, membentuk seller atau tekanan sellernya kuat, volume warna merah yang tebal, maka kita ikut sell, ikut tren yang sedang terjadi. Bagaimana ketika ini ditutupnya di area level psikologi? Bahkan di sana kita sudah sampaikan, di kelas malam itu sudah kita sampaikan, ketika ditutup dengan posisi seller yang berada di level psikologi, maka berpotensi dua-duanya masih berpotensi memantul ke atas. Karena kondisinya sama, imbang, buyer, seller berada di posisi yang seimbang. Maka tentu harus menunggu area ring ini dilewati, ring di atas ini atau di bawah, dilewati salah satunya, breakout ya. Ketika breakout di bawah, maka kita ikut sell. Ketika breakoutnya di atas, maka ikut buy. Di mana breakoutnya? Kita tunggu, kita lihat di sini cukup kuat dan dominan di sana. Ya, cukup kuat dan dominan. Sehingga ini menunjukkan buyer itu lebih dominan. Kita entry-nya ngikuti market setelah breakoutnya. Ya, sudah kita sampaikan di awal. Bukan karena ini sudah jalan, bukan. Bahkan ini sudah kita sampaikan. Ketika dia menyentuh naik ke atas, menyentuh kembali, menyentuh level psikologi, dia akan turun. Sebaliknya, ketika dia melewati, maka dia akan lanjut naik. Bahkan ada yang bertanya, ada peserta kelas yang bertanya, apakah market akan bergerak naik terus? Masih akan bergerak naik ketika belum ada tanda-tanda petunjuk seller itu menekan dengan kuat. Sehingga harus kita ikuti tren yang ada, kita ikuti market yang lebih dominan. Sampai di mana kira-kira? Nah, karena di atas sudah ada level psikologi yang tinggi lagi, ya tentu berada di sekitar itu sebagai area uji kita. Ya, ternyata di area level psikologi yang tinggi pun dilewati. Maka ketika kondisi breakout seperti ini, ya tentu akan lanjut tetapi berganti hari. Artinya ring harian yang sudah tercapai biasanya akan ditunda atau dilanjut pada hari berikutnya. Ya, bisa jadi karena ada liburan Sabtu Minggu off, maka hari Senin bisa jadi nanti ada gap lompatan ke atas. Ya. Karena ini hari Minggu ya, hari Sabtu Minggu libur. Pada dasarnya market tidak ada yang libur, market tetap jalan. Yang libur, yang berhenti adalah metatradernya. Ya, banyak money changer yang tetap buka melayani penukaran. Hanya bank-bank besar yang berhenti beroperasi atau tutup pada hari Sabtu Minggu. Kemudian potensinya bagaimana? Karena sudah breakout di sana, maka buyer masih akan berpotensi naik lagi. Sampai di mana kira-kira? Ya, kita lihat di level psikologi yang di atasnya lagi. Ya, di sana ada level psikologi yang lebih tinggi, maka nanti berpeluang naik. Tetapi hati-hati karena di sini juga banyak sentuhan, banyak disentuh di sana. Ya, ini bisa menjadi kehati-hatian kita. Bisa menjadi indikasi di area ini akan dikoreksi dulu atau ditahan dulu di area ini. Di area di mana? Di area 17, 18, 19. Ini akan tertahan dan mungkin akan ada koreksi dulu di sana. Ya, lihat nanti koreksinya sejauh mana. Kalau masih dalam batas koreksinya, dalam batas retracement-nya, maka masih berpeluang lanjut naik lagi. Ya, targetnya di mana? Targetnya berada di level psikologi yang di atasnya lagi, di area 1833. Ya, Mas akan masih
berpeluang naik di 18.33. Sehingga hati-hati yang punya seller ya. Kita melihat dari real time yang ada, kita melihat dari history yang ada. Sehingga harus betul-betul kita pahami kalau sudah breakout di atas kuat, buyer sudah menunjukkan momentum yang besar, maka tentu lebih baik ikut market yang lagi tren, lagi jalan, itu akan lebih aman ya, lebih baik dan lebih aman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman semuanya, meskipun hari ini hari Minggu, tidak ada salahnya untuk selalu belajar mengevaluasi. Setidaknya nanti ada pembelajaran, ada materi yang bisa kita jadikan sebagai bahan pertimbangan kita. Untuk selanjutnya kita perbaiki, kita lakukan koreksi sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan karakter kita. Jika memang tidak sesuai dengan karakter kita, maka harus kita lakukan perubahan. Ya, buat senyaman mungkin sehingga betul-betul trading itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk selalu berbagi kepada yang lain. Jangan lupa subscribe juga, karena dengan subscribe itu dengan menyalakan loncengnya, tentu nanti ketika kita rilis video yang baru, teman-teman akan dapat notifikasinya dan akan update terus yang kita analisa, yang kita berikan selalu akan kita update sesuai dengan kondisi dinamika pasar yang ada. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat berakhir pekan, salam profit dua arah.